Halo kawan-kawan, melanjutkan tayangan tentang seleksi pendamping lokal desa. Kali ini saya akan menyajikan tayangan tentang prediksi pertanyaan wawancara atau kisi-kisi pertanyaan wawancara serta rekomendasi apa yang menurut saya baik untuk kawan-kawan kerjakan. Yang belum menyaksikan tayangan saya sebelumnya untuk soal seleksi latihan soal ya, seleksi sesi 1 sampai dengan sesi 7 sudah saya upload di tayangan sebelumnya. Ini merupakan bentuk dukungan saya kepada proses rekrutmen supaya hasilnya kawan-kawan yang terekrut benar-benar mengabdi, benar-benar punya kapasitas yang mumpuni dan punya bekal yang baik, sehingga pendamping-pendamping di masa yang akan datang akan tampil betul-betul sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dan saya berharap tayangan-tayangan saya sebelum-sebelumnya dan ini dapat membantu kawan-kawan dalam proses mengikuti seleksi pendamping lokal desa. Saya berdoa semoga kawan-kawan semuanya bisa mengikuti dengan baik, dengan sesuai dengan petunjuk yang ada dan secara sehat. Selanjutnya kita langsung saja. Saya akan menguraikan banyak nanti, tapi saya ingin menjelaskan dulu bahwa proses wawancara kerja itu mutlak dilakukan semua perusahaan yang hendak mempekerjakan. Jadi wawancara kerja itu bagian terpenting ketika seseorang akan memasuki dunia kerja. Pewawancara merupakan sarana dari perusahaan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari calon karyawan tentang kepribadian calon karyawan, latar belakang pendidikan, dan sebagainya. Nah, bagi calon karyawan, wawancara berarti kesempatan untuk mempromosikan diri. Berkas lamaran dan persyaratan yang diajukan oleh pelamar kerja akan diproses lebih lanjut dalam wawancara kerja. Nah, proses ini tentu saja dapat berlangsung lama atau sebentar. Tes wawancara kerja umumnya adalah proses final untuk memutuskan apakah Anda diterima sebagai karyawan atau tidak. Namun bukan soal waktu yang menentukan berhasil atau tidaknya wawancara tersebut, melainkan pemahaman calon karyawan akan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pewawancara sehingga bisa memberi jawaban yang tepat. Nah, kisi-kisi yang saya sajikan ini merupakan rangkuman dari sekian banyak kawan-kawan yang bercerita tentang pengalaman mereka saat dilakukan wawancara kepada mereka di berbagai instansi pekerjaan. Ada yang bekerja di pom bensin, ada yang bekerja di CV asing, juga bercerita tentang apa isi dari proses wawancara yang mereka lalui. Yang pertama, wawancara nanti indikator yang pertama itu tentang kesesuaian identitas, KTP, surat keterangan domisili, dan ijazah, khususnya untuk teman-teman PLD itu yang kemarin diupload ya. Jadi mungkin pewawancara nanti akan bertanya tentang nama. Kawan-kawan harus bisa menyebutkan dengan pas sesuai dengan identitas yang ada. Kemudian ijazah juga dicek kesesuaiannya dengan kartu identitas yang lain. Nah, saran saya untuk indikator kesesuaian identitas, jelaskan sama persis dengan dokumen yang ada. Gunakan bahasa baku dan secukupnya saja pada saat pertanyaan wawancara tentang kesesuaian identitas. Tampilkan sikap tenang dan fokus pada pertanyaan pewawancara. Hindari kawan-kawan misalnya bermain handphone atau bermain sendiri atau tidak memperhatikan pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara, karena sikap kawan-kawan sendiri saat dilakukan wawancara itu menjadi penilaian tersendiri. Fokus pada pertanyaan-pertanyaan, fokus pada pewawancara. Tidak perlu memperhatikan di luar proses wawancara. Misalnya ada orang di samping kanan, ada orang di samping kiri, di belakang, atau di belakang pewawancara, atau ada apa yang di meja pewawancara, tidak perlu diperhatikan.
fokus saja terhadap pertanyaan-pertanyaan pewawancara khususnya tentang identitas. Kawan-kawan juga harus menyiapkan ini, jangan sampai nanti tidak ada ya, identitas tidak ada, KTP tidak ada, surat keterangan domisili tidak ada, ijazah tidak ada, jangan sampai itu tidak ada. Karena kalau tidak ada, pastikan kawan-kawan pasti akan tidak bagus nilainya di proses indikator yang ini, karena bisa jadi dianggap kawan-kawan bukanlah orang yang sesungguhnya sesuai dengan kartu identitas. Kemudian indikator yang kedua tentang pengalaman kerja sebelumnya. Kawan-kawan akan ditanya pengalaman kerja sebelumnya. Ini mutlak ditanyakan di semua tempat pekerjaan. Ketika kawan-kawan melamar pekerjaan baru di tempat yang baru itu pasti ditanyakan pekerjaan sebelumnya di mana, pekerjaan sebelumnya tentang apa, pekerjaan sebelumnya gajinya berapa, pekerjaan sebelumnya jam kerjanya jam berapa, pekerjaan sebelumnya atasannya laporannya bagaimana. Nah, ini hampir ditanyakan di semua proses wawancara. Nah, saran saya jelaskan pengalaman kerja yang sama dengan yang ditulis waktu mendaftar kemarin, dan jelaskan tentang urusan yang dikerjakan pada proses pekerjaan sebelumnya. Misalnya kawan-kawan itu sebagai KPMD, maka kawan-kawan bisa menjelaskan bahwa KPMD adalah kader pembangunan manusia, kader pemberdayaan masyarakat desa, atau kawan-kawan pernah menjadi KPM, kader pembangunan manusia, maka jelaskan fungsi kader pemberdayaan manusia waktu kawan-kawan melaksanakan tugas itu di desa. Atau kawan-kawan pernah berpengalaman sebelumnya di program-program sebelumnya di Perkim atau di instansi lain yang kaitannya dengan pekerjaan yang kawan-kawan sebutkan pada waktu lamaran kemarin, pada waktu kawan-kawan menulis di web pendaftaran kemarin. Tidak usah mengarang-arang, ya jelaskan saja apa adanya, karena si pewawancara punya pengalaman yang cukup untuk menilai apakah pengalaman kawan-kawan yang kawan-kawan sebutkan itu valid atau tidak, benar atau tidak. Bahkan mungkin kawan-kawan yang pewawancara, Bapak Ibu yang akan mewawancarai kawan-kawan itu juga dulu pernah berpengalaman di pekerjaan yang kawan-kawan sebutkan. Kemudian indikator yang nomor 3 tentang pengalaman berorganisasi atau dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Misalnya kawan-kawan pernah terlibat sebagai pengurus organisasi tertentu, sebagai ormas tertentu, atau organisasi pemerintah, atau organisasi perdagangan, organisasi sosial masyarakat, atau organisasi keagamaan, akan ditanyakan tentang itu. Nah, kawan-kawan sarannya jelaskan saja pengalaman organisasi yang sama yang ditulis waktu mendaftar, jelaskan tentang urusan yang dikerjakan dan sebagainya. Misalnya pernah sebagai organisasi perserikatan dagang atau pengurus kelembagaan riset teknologi misalnya, atau yang lainnya, maka jelaskan saja sebagaimana yang kawan-kawan pernah alami dan tidak perlu merekayasa. Kemudian yang berikutnya, indikatornya yang berikutnya yaitu penilaian sikap dan kepribadian. Setiap wawancara di tempat kerja baru itu pasti sikap dan kepribadian akan dinilai, akan ingin diketahui terlebih dahulu. Pewawancara akan menanyakan mengenai pilihan-pilihan sikap positif, atau cara pandang, atau cara mengambil keputusan kawan-kawan ketika menghadapi masalah, atau untuk mengetahui seberapa rajin atau seberapa menghargai orang lain. Nah, itu mutlak ditanyakan setiap proses wawancara pada lamaran pekerjaan. Nah, sarannya persiapkan pilihan sikap positif, toleransi, penghormatan dan menghargai orang lain, keseriusan mengikuti proses seleksi dan sebagainya.
Kemudian indikator yang kelima, kemampuan penalaran pertanyaan dan jawaban. Nah, pewawancara akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, kawan-kawan akan dilihat apakah kawan-kawan cukup kompeten memahami atau menalar tentang pertanyaan-pertanyaan, dan juga jawaban kawan-kawan sendiri apakah relevan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Nah, sarannya jawablah dengan kata-kata yang jelas, mudah dipahami, runtut, boleh mengembangkan jawaban, cara mengawali dan mengakhiri menjawab pertanyaan dari pewawancara. Jadi tidak perlu menunjukkan sikap terburu-buru atau menunjukkan sikap langsung to the point. Awali dengan bagus dan akhiri juga dengan bagus. Kemudian yang keenam, indikatornya kawan-kawan akan ditanya tentang seberapa besar komitmen dan dedikasi pada pekerjaan, kesediaan bekerja keras dan tekun. Ini bekerja ya, kurang huruf J. Kawan-kawan akan ditanya kesediaan kawan-kawan tentang komitmen dan dedikasi pada pekerjaan, kesediaan bekerja keras dan ketekunan. Hampir di semua perusahaan menanyakan tentang itu, termasuk lembaga pemerintah. Dalam hal ini juga saya kira akan menanyakan tentang hal itu, tentang kesanggupan kawan-kawan untuk loyal terhadap pekerjaan. Maka sarannya yakinkan bahwa kawan-kawan itu loyal dan bekerja keras, setia pada pekerjaan, dan sanggup bekerja total dan jam kerja yang tinggi. Nah, keyakinan ini akan membuat wawancara semakin menilai baik kepada kawan-kawan. Kemudian yang berikutnya, nah ini fokus tentang pendampingan ya, tentang posisi pekerjaan yang kawan-kawan lamar, khususnya pendamping lokal desa. Bisa saja nanti kawan-kawan akan ditanya tentang wawasan tentang undang-undang desa. Maka kawan-kawan harus mempersiapkan diri, paling tidak membaca 2-3 kali atau 5 kali tentang undang-undang desa nomor 6 tahun 2014. Karena memang kehadiran pendamping desa itu karena adanya undang-undang desa, dan ruang lingkup pekerjaan kita di lapangan itu tidak lepas dari adanya undang-undang desa. Di dalamnya undang-undang desa itu mengatur tentang kewenangan desa, posisi kepala desa, posisi keuangan desa, ketentuan pengambilan kebijakan desa, tentang proses pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Semuanya dibahas di dalam undang-undang desa, walaupun tidak secara detail karena ada aturan turunannya berupa peraturan pemerintah, juga ada peraturan Menteri Dalam Negeri, juga ada peraturan Menteri Desa yang memperjelas tentang apa yang tertuang di dalam undang-undang desa. Kawan-kawan mungkin akan ditanya tentang kewenangan hak asal usul. Kewenangan hak asal usul itu apa? Kewenangan berskala lokal desa itu kewenangan apa? Contohnya apa? Kemudian kewenangan karena penugasan dari pemerintah, contohnya apa? Nanti mungkin kawan-kawan akan ditanya tentang itu untuk menguji seberapa luas, seberapa tahu kawan-kawan tentang undang-undang desa, karena itu berkaitan erat dengan tugas kita sebagai pendamping desa. Kemudian yang berikutnya, indikator nomor 8, kawan-kawan akan ditanya, bisa jadi ditanya ya bisa jadi tidak, bisa jadi iya, tapi indikator yang menurut saya akan muncul ini, wawasan tentang pendampingan dan arah pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Posisi yang kawan-kawan hendak lamar ini merupakan bagian dari proses arah pembangunan desa, muatan yang diperlukan untuk arah pembangunan desa. Kawan-kawan akan ditanya tentang apa itu pendampingan, yang didampingi itu siapa saja, kapan dimulai mendampingi, kode etik pendampingan bagaimana.
prinsip-prinsip pendampingan bagaimana, mengapa diperlukan pendampingan. Nah, ini sarannya kawan-kawan membaca Peraturan Menteri Desa nomor 3 tahun 2015 tentang pendamping desa, kemudian Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Di sana diulas banyak sekali tentang pendampingan dan arah pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Karena ini jelas berkaitan erat dengan posisi pekerjaan yang hendak kita lamar. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9, wawasan tentang bekerja secara kelompok dan pembagian tugas. Kita tahu bahwa selama ini mulai 2016 sampai sekarang itu pendamping desa itu banyak ya, berjenjang. Ada pendamping lokal desa, ada pendamping desa, ada tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, ada tenaga ahli pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi sampai Kornas. Itu sistem kerjanya adalah kelompok atau bersama orang banyak, dan ada pembagian tugas. Maka tidak tertutup kemungkinan kawan-kawan akan ditanya tentang bagaimana pendapat kawan-kawan tentang bekerja secara kelompok. Apakah kawan-kawan mampu untuk bekerja secara bersama-sama? Apakah kawan-kawan bisa mengatur pembagian tugas dan melaksanakan pembagian tugas? Nah, ini saran saya, susulan narasi tersendiri sebelum pelaksanaan wawancara di rumah tentang tugas dari atasan misalnya. Kawan-kawan bisa menulisnya dulu, kemudian membacanya, kemudian kawan-kawan bisa mengulanginya, melatihnya di depan cermin. Anggap saja kawan-kawan bertanya sendiri dan menjawab sendiri. Kawan-kawan bisa merekamnya melalui HP atau melalui laptop atau sarana yang lain tentang jawaban yang kawan-kawan sampaikan. Nanti bisa dievaluasi kawan-kawan sendiri, sehingga nanti yang kesekian kalinya tentu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Tentang tugas dari atasan ya. Tentang tugas dari atasan, tentang bagaimana melakukan tindakan penyelesaian masalah kalau terjadi konflik atau terjadi masalah, kemudian bagaimana cara menganalisis, bagaimana cara mengatasi kendala dan sebagainya. Nah, ini kawan-kawan indikator untuk persiapan tes wawancara. Sekali lagi saya membuat tayangan-tayangan ini mulai dari tayangan sesi 1 sampai tes wawancara ini dalam rangka satu, berharap ini membantu kawan-kawan yang ingin bersungguh-sungguh menjadi pendamping desa, turut mengabdi desa, turut mengabdi untuk pembangunan desa, untuk pembangunan negara ini. Dan saya berharap bahwa nanti kader yang lulus atau kawan-kawan yang lulus itu benar-benar pihak yang sangat kompeten, mampu, atau benar-benar ingin mengembangkan diri serta membangun desanya. Yang belum lulus tidak perlu berkecil hati, karena sesuai keputusan Menteri nomor 40 bahwa pengisian rekrutmen PLD itu akan dilakukan setiap saat atau setiap tahun untuk mengisi posisi yang kosong. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini, tayangan saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe supaya nanti informasi berikutnya tidak ketinggalan. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.